Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu yang hanya kepadanya kita semua memujinya, wa nasta'inuhu dan memohon pertolongan, wa nastaghfiruhu dan memohon ampunan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji, wa min syayyiati a'malina dan dari kejahatan amalan-amalan kita semua. Mayyadillahu fala mudillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya abad. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nabi setelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi Nabi Muhammad SAW wa ala ali Muhammad dan juga kepada keluarganya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar tajwid sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Untuk itu bagi setiap umat Islam, bagi kita semua sudah menjadi keharusan mempelajari ilmu tajwid agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. Yang pertama itu adalah hukum idhar. Idhar menurut bahasa artinya memperjelas atau menerangkan. Dalam ilmu tajwid, idhar itu berarti melafalkan huruf-huruf idhar dengan jelas tanpa didengungkan atau disamarkan. Idhar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama idhar mutlak dan yang kedua idhar halqi. Disebut idhar mutlak karena nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan waw. Izhar semacam ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu kata adunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi ketika kita bertemu dengan kata ini, adunya nun mati atau nun sukun bertemu iya, itu dibacanya dunya, bukan dengung, bukan didengungkan seperti gini. Dunya bukan, tetapi harus jelas dunya ataupun tidak disamarkan seperti hukum idgham. Duya ya. Jadi nun matinya disamarkan menjadi langsung ya tasdid ya. Duya ya, bukan seperti itu ya. Ketika kita bertemu dengan huruf ini itu dibacanya dunya ya. Memang nun mati ketemu ya itu kan hukumnya idgham ya. Tapi khusus pada kata-kata yang 4 ini itu hukumnya izhar mutlak ya, dibacanya jelas ya. Dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi seperti itu ya izhar mutlak ya. Semoga teman-teman semua bisa paham. Nah, sedangkan izhar halki adalah jika nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang di bawah ini, yaitu a, h, a, go, ha, kho. Ya. Jika nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu ke 6 huruf ini, itu hukumnya ijhar halki dan dibacanya harus jelas, tidak didengungkan dan tidak disamarkan. Contoh, nun mati ketemu a, ya, min akhihi, ya, min akhihi, dibacanya min akhihi, bukan didengungkan. A bukan seperti itu ya, atau disamarkan mi a. Jadi a-nya di sini ada tasdid ya. Jadi artinya tuh udah berbeda ya. Jadi harus dibaca min akhihi, tidak didengungkan dan tidak disamarkan. Kemudian contoh yang kedua, nun mati ketemu h, dibacanya harus jelas. In huwa, bukan huwa ya, tidak didengungkan. Kemudian contoh yang ketiga, nun mati ketemu a ya, dibacanya min amalihim, min amalihim. Jadi dibacanya harus jelas, tidak didengungkan seperti ini. Mi amalihim atau disamarkan mi amalihim ya, tidak seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, nun mati ketemu go ya, dibacanya min goirikum, dibacanya min goirikum, bukan mil goirikum ya, tidak didengungkan tapi jelas.
atau disamarkan misalkan migoirikum gitu ya, tidak ya. Jadi artinya itu kemana-mana, malah tidak ada artinya ya. Kemudian contoh yang kelima, nun mati ketemu ha, ya dibacanya inhisabuhum, ya jelas tidak didengungkan, tidak seperti ini inhisabuhum, ya. Kemudian contoh yang terakhir, nun mati ketemu ho, dibacanya min khordalin, ya jelas tidak didengungkan atau disamarkan. Jadi itu dia izhar ya, izhar mutlak dan izhar halki. Dibacanya harus jelas, tidak didengungkan atau disamarkan. Ya, kalau izhar mutlak itu nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan iya dan wau, dan kata-katanya itu cuma empat ini ya. Kalau izhar mutlak di Al-Quran tuh. Karena nun mati ketemu wa atau ya itu pada dasarnya hukumnya idgham, tapi khusus dengan kata-kata ini itu izhar mutlak. Kemudian izhar halki ya. Ketika nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini a, h, a, go, ha, kho, itu dibacanya harus jelas dan hukumnya adalah izhar halki. Ya ini contohnya ya. Min akhihi in huwa min amalihim min guirikum in hisabuhum min khardalin. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa dipahami penjelasan dari saya dan semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Jika benar itu datang dari Allah dan jika salah itu benar-benar dari kebodohan saya. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.